Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, kita melanjutkan kajian tafsir surah At-Takwir. Kali ini yang kita bahas adalah ayat ke-19 hingga 21. Jadi 3 ayat saja. Pendek tapi insya Allah banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita gali dari ayat ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thamma amin. Thamma amin. Kata innahu hunya kembali ke Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu begitu ya. Nah, Al-Qur'an yang dimaksud di sini itu memang tidak ada lafadznya secara spesifik dalam ayat-ayat sebelumnya, tapi ada berdasarkan siyak, berdasarkan konteks ya. Jadi ma'lumun minal maqam, diketahui dari konteks dari ayat ini. Karena kenapa? Karena sejak awal surat itu kan Allah bersumpah dengan matahari Allah itu menceritakan tentang kondisi bagaimana matahari digulung, bagaimana bintang-bintang berjatuhan dan lain sebagainya. Itu kan untuk menceritakan hari kebangkitan. Nah, ketika Allah menceritakan hari kebangkitan bahwa akan datang hari yang sangat mengerikan semacam itu, orang-orang musyrik nggak percaya. Dan mereka mendustakan Al-Quran yang dibawa Nabi itu adalah karena berita kebangkitan itu yang paling buat mereka nggak bisa menerima itu loh. Nah, oleh karena itu maka Allah bersumpah dengan bintang-bintang kemarin yang sudah kita bahas ya. Allah bersumpah dengan khunnas al-jawaril kunnas, bersumpah dengan malam, dengan subuh dan sebagainya. Itu untuk memberitahukan bahwa Al-Quran itu hak, intinya begitu. Nah, itu maksud dari kata innahu dan seterusnya ya. Sesungguhnya Al-Quran itu, nah jadi posisi innahu itu adalah jawab qasam, jawab sumpah. Karena sebelumnya kan fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah dengan khunnas, dengan al-jawaril kunnas yang memiliki sifat-sifat itu. Setelah itu jawab qasamnya innahu laqawlu rasulin karim ya. Nah, ini menunjukkan berarti info penting yang memang hendak ditekankan Allah dalam melalui sumpah sebelumnya itu adalah memang informasi tentang Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga dia itu pasti benar. Nah, seakan-akan begitu. Nah, kalau Quran itu benar, maka seluruh isinya benar, termasuk berita tentang kebangkitan. Nah, maksudnya begitu. Laqaulu, nah terdiri dari la dan qaul. Lamnya itu lam penegas ya, karena sebelumnya sudah sumpah ya. Qaul itu bermakna ucapan. Rasul, maksud Rasul di sini adalah Jibril. Ya. Nah, mengapa Rasul disebut Jibril? Mengapa Jibril dalam konteks ini disebut Rasul? Karena malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ya, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika malaikat Jibril itu oleh Allah disebut Rasul di sini, itu secara implisit juga mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu benar-benar persis lafadznya seperti yang dibawa dari Allah. Jadi malaikat Jibril itu tidak mengubah lafadz wahyu itu, tapi disampaikan kamahiyah, sebagaimana wahyu itu diberikan Allah pada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril disampaikan kepada
Nabi Muhammad. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan istilah Rasul dalam Al-Quran itu maknanya dua. Ya, Rasul itu bisa bermakna malaikat yang diutus oleh Allah kepada manusia. Bisa juga Rasul itu bermakna manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada hamba Allah yang lainnya. Nah, ini makanya ini makna syar'i dari Rasul. Meskipun secara bahasa maknanya utusan, gitu. Tapi makna syar'inya, makna syar'i ternyata bisa lebih dari satu, gitu ya. Bukan hanya satu saja. Seperti kata Rasul ini, kadang bermakna malaikat, kadang bermakna nabi, ya, utusan Allah yang diutus untuk manusia dan hamba Allah yang lainnya. Secara implisit, lafadz la qaulu rasulin di sini itu juga mengajarkan kepada kita bahwa iman terhadap Al-Quran meniscayakan iman terhadap malaikat. Ya, kenapa? Karena Quran yang bawa malaikat. Jadi Allah itu tidak memberi Quran langsung dari Allah ke Nabi Muhammad, tidak, melewati malaikat. Oleh karena itulah iman terhadap malaikat bagian dari rukun iman. Karena nggak mungkin orang bisa percaya wahyu kalau dia tidak percaya adanya malaikat. Tidak mungkin hanya percaya kepada nabi saja, tapi tidak percaya kepada malaikat. Ya, makanya itu bagian dari rukun iman yang wajib seorang mukmin itu mengimaninya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kata qaul itu diidhofahkan pada Rasul? Nah, maksudnya kok Quran itu kok dikatakan ucapannya Jibril, itu gimana maksudnya? Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab tidak masalah, karena secara sekilas itu seakan-akan memberi kesan berarti Quran itu buatan Jibril, kan begitu. Padahal tidak demikian maksudnya. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan Jibril. Itu yang dimaksudkan adalah Jibril itulah yang membawa Quran, yang melafalkannya kepada Nabi Muhammad untuk diterima, gitu ya. Jadi maksudnya hanya menyampaikan saja, ya, dengan lafal persis yang didapatkan dari Allah, ya. Berarti ini justru menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu menyampaikan Quran itu tanpa diubah-ubah, persis bagaimana yang didapatkan dari Allah, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu pada saat mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu diucapkan, dilafalkan. Jadi bukan hanya dikasih pemahaman, tidak. Allah kalau ngajari kita kan kadang-kadang tiba-tiba dikasih paham, gitu saja. Ada beberapa hal yang sifatnya naluriah pada kita itu yang kita nggak belajar, tapi bisa-bisa tiba-tiba aja bisa, gitu ya. Kayak anak kecil baru lahir, nggak ada yang ngajari kok tiba-tiba bisa minum air susu ibunya dengan gerakan memompa, itu gimana caranya? Nah, itu kan Allah yang ngajari, ya. Itu tiba-tiba bisa diajari tanpa harus belajar, tanpa ada instruksi lisan, begitu. Nah, kadang-kadang Allah memang ngajari makhluknya semacam itu, apalagi kalau kita lihat dunia hewan itu ajaib-ajaib itu semuanya, ya. Jadi hewan-hewan itu punya kemampuan-kemampuan yang antara satu hewan dengan yang lain itu ragamnya luar biasa banyak, yang menunjukkan bahwa semuanya itu diilhami oleh Allah. Lihat itu bagaimana berang-berang membuat bendungan misalnya. Itu kan ya nggak kursus dulu itu bisa semacam itu. Lalu kemudian lihat bagaimana rayap membuat struktur yang demikian kompleks. Itu kan menginspirasi arsitek, gitu ya. Saya pernah membaca satu informasi video, ingat saya itu. Ada arsitek yang dikasih tugas untuk membuat bangunan sebuah negaranya saya lupa, besar kayak mall, bangunan raksasa lah intinya. Tapi pengembangnya nggak mau ada AC karena biayanya besar banget. Nah, akhirnya dirancang sebuah bangunan niru strukturnya bangunan rayap dari sisi sirkulasi udara itu. Akhirnya bisa itu. Jadi bangunan dingin hanya menggunakan angin alami, gitu ya. Bangunannya dingin tanpa AC sama sekali.
Jadi bagus itu nerangkannya itu bagaimana udara masuk berganti dengan itu bagus. Itu kan canggih banget ya. Lagi mana rayap yang nggak punya otak seperti kita, nggak punya akal, kok bisa itu kayak gitu? Itu kan ilhamnya, ilham dari Allah. Ada lagi tawon ya, tawon yang bagaimana membuat struktur heksagonal istilahnya kalau nggak salah ya. Kok bisa itu mereka membuat struktur kayak gitu, di mana struktur kayak begini itu adalah struktur terbaik untuk menampung madu. Dari sisi luasnya itu paling banyak itu. Lah kok bisa itu membuat struktur demikian? Ya. Itu kan contoh-contoh pengetahuan-pengetahuan kalau di dunia hewan itu kita akan sering mengagumi perbuatan Allah yang itu sangat sulit kalau dijelaskan teori evolusi, itu nggak masuk akal itu ya. Secanggih itu semuanya evolusi, tidak masuk akal sama sekali ya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang diajari langsung bisa tanpa belajar semacam itu. Tapi untuk kasus Quran, meskipun itu adalah jenis petunjuk, jenis huda juga, tetapi petunjuknya itu Allah berkehendak disampaikannya melalui malaikat Jibril adalah dilafalkan. Makanya dikatakan la qaulu rasulin, gitu ya. Quran itu adalah ucapan Jibril yang dilafalkan saat menyampaikan. Makanya ada cerita juga bahkan Rasulullah murojaah dengan malaikat Jibril. Rasulullah itu membaca Quran kemudian dikoreksi malaikat Jibril. Itu setahun sekali itu mesti itu khataman sama malaikat Jibril. Nah menjelang beliau wafat itu sampai 2 kali. Ya, ditemui malaikat Jibril itu. Ya, itu ya. Secara implisit juga ajaran ini, ayat ini itu mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menciptakan Al-Quran. Ya, jadi hanya menerima dari malaikat Jibril yang didapatkan dari Allah. Nah ini kalau tujuannya para pembenci Islam, tujuannya para orientalis yang memang tidak mengimani Islam, yaitu menganggap bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak dipercaya sebagai Rasul, tapi dianggap sebagai manusia jenius saja. Pemimpin yang jenius yang mampu menciptakan sebuah konsep untuk memimpin umat lalu melakukan revolusi. Itu cara pikirnya orang-orang yang nggak mengimani tentang wahyu itu semacam itu. Nah di sini ditegaskan bahwa Rasul nggak pernah buat sama sekali, hanya menerima saja. Ini pun bisa dibuktikan dengan banyak argumentasi. Apa logikanya seseorang yang nggak pernah belajar sastra lalu bisa mengucapkan kalimat sastra yang dikagumi sastrawan sendiri? Apa logikanya seorang yang nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah melakukan perjalanan keliling dunia, bisa menceritakan fakta-fakta sejarah yang sesuai dengan bukti-bukti sejarah? Bisa cerita tentang kisah Nabi Nuh, bisa cerita tentang kaum Samud, kaum Ad, ya, tentang Fir'aun, padahal Nabi Muhammad nggak pernah melakukan perjalanan ekspedisi ke Mesir misalnya. Kok bisa cerita kayak begitu? Dan itu benar semuanya. Lebih-lebih zaman sekarang yang sudah ditemukan berbagai macam ilmu tentang embriologi, lah kok cocok misalnya. Itu logikanya bagaimana? Kalau diciptakan nggak masuk akal itu. Nah, makanya yang jelas adalah ini beliau hanya menerima wahyu, menyampaikan dari Allah. Secara implisit ini juga mengajarkan kepada kita lafaz ini bahwa sumber pengetahuan itu tidak melulu akal, tapi ada juga dari jalan wahyu. Ya, mengajarkan kepada kita. Ini yang juga tidak diimani di dunia barat ya, karena rasionalitas mereka itu mengajarkan ya sumber pengetahuan ya akal saja. Kalau di Islam enggak, akal bisa, wahyu seperti ini, bahkan ilham. Sebelum pengetahuan itu juga bisa dari ilham. Ilham itu cuma posisinya kalau dalam Islam, ilham itu kalau terkait dengan din memperkuat syariat saja. Jadi nggak boleh membuat syariat baru. Ilham itu bisa menjadi sumber. Jadi kadang ada orang yang bisa menyampaikan sebuah ilmu yang kita nggak menemukan di Quran maupun hadis, tidak menemukan dalam kitab-kitab ulama, tapi sejalan memperkuat Quran dan hadis. Kadang-kadang semacam itu ilham. Kita mungkin pernah mendengar orang mengajarkan tentang Islam, entah itu terkait dengan iman, terkait dengan akhlak, terkait dengan pembersihan jiwa, yang kita nggak pernah itu menemukan di manapun itu, tapi memperkuat, semakin teguh, semakin kuat imannya, semakin kuat amal solehnya, semakin kuat taubatnya. Itu ilham, memang dapat dari ilham.
Itu contoh pengetahuan ilham yang di Quran itu disebut dengan hikmah. Ya, jadi kadang-kadang Allah itu ngasih hikmah pada sebagian hambanya. Dan di Quran dikatakan siapa yang dikasih hikmah itu Allah. Berarti siapapun hamba yang dikasih hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia sudah dikasih kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ya, jadi sumber pengetahuan dalam Islam itu wahyu juga, dan ini bukan doktrin, ini siap untuk diuji. Itu realitas. Jadi bukan doktrin, bukan mitos. Ini beda dengan ajaran-ajaran di luar Islam yang seringkali berupa doktrin dan mitos saja. Ya. Oke. Baik, kemudian malaikat Jibril disifati dengan karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Apa makna karim? Karim itu makna bahasanya adalah an-nafis fi naw'ihi, sesuatu yang berharga dalam jenisnya. Ya, jadi misalnya ada jenis benda namanya batu, gitu ya. Di antara batu-batu itu yang macam-macam itu ada batu yang mulia, namanya permata misalnya. Nah, maka permata ini kita disebut karim. Makanya diistilahkan hajarun karim, batu yang mulia itu. Jadi memang makna mulia itu adalah an-nafis fi naw'ihi. Di antara jenisnya dia yang paling berharga. Itu makna bahasa dari karim. Kalau manusia disebut karim, berarti dia itu punya kualitas yang membedakan dengan manusia yang lain. Mungkin dia lebih dermawan, dia lebih pemaaf, mungkin dia itu lebih memuliakan tamu, mungkin dia itu lebih sabar dan sebagainya. Maka dia disebut dengan karim. Nah, berarti di antara semua malaikat, yang malaikat Jibril itu paling istimewa. Sehingga beliau disifati dengan istilah karim. Ya. Nah, karim ini berarti perkiraannya adalah innahu laqaulu rasulin karimin 'ala Allah. Karim di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Gitu ya. Nah, di sini ada satu rahasia bahasa yang indah, yakni dalam ayat innahu laqaulu rasulin karim itu ada ajaran secara implisit bahwa Allah itu memuji Al-Quran. Satu. Yang kedua, Allah juga memuji pembawa Al-Quran. Kan begitu ya. Allah memuji Al-Quran yakni bahwa Quran itu berasal dari Allah. Ya. Kemudian Allah memuji pembawanya malaikat Jibril yang disebut sebagai karim. Nah, ini berarti ada dua pujian di sini. Apa fungsi pujian terhadap pembawa Quran? Fungsi pujian terhadap pembawa Al-Quran itu adalah untuk memperkuat kemuliaan Al-Quran. Nah, itu makna rahasia bahasanya semacam itu. Karena kalau Quran itu dipuji pembawanya, ya, maka itu mengajarkan bahwa isinya itu sudah pasti benar. Sebagaimana ada ungkapan kamalul qail yadullu ala sidqil qaul. Nah, istilahnya begitu. Kesempurnaan orang yang mengucapkan itu menunjukkan kebenaran ucapannya. Ya, makanya Rasulullah itu ucapannya semuanya benar karena beliau adalah manusia sempurna. Ya, kesempurnaan orangnya, ya, kualitas orang itu menunjukkan ucapannya memang benar. Jadi kalau kita sudah tahu orang ini memang bagus, otoritatif, maka ucapannya bisa dipegang. Makanya begitu ya. Nah, itu fungsi pujian terhadap malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makina. Setelah itu ternyata Allah itu tidak hanya memuji malaikat Jibril dengan sifat karim, tapi ditambah lagi dengan sejumlah sifat-sifat yang lain untuk semakin memperkuat kemuliaan malaikat Jibril. Sifat berikutnya, sifat yang kedua yang diceritakan Allah tentang malaikat Jibril adalah malaikat Jibril itu oleh Allah disebut sebagai dzi quwwatin. Dzi itu makna bahasanya adalah yang memiliki, kuwah kekuatan. Jadi malaikat Jibril dikatakan memiliki kekuatan. Itu maksudnya syadidul quwah. Ya, syadidul quwah. Jadi sangat kuat. Nah, ini malaikat Jibril itu oleh Allah sendiri menyebut malaikat Jibril itu sangat kuat. Nah, kuat di sini itu bisa bermakna fisik. Ya, kalau kuat dipahami bermakna fisik, berarti Jibril itu memiliki kemampuan untuk melakukan kerja-kerja yang besar. Nah, itu kalau dipahami secara
fisik. Karena memang makna quwwah itu memang sebuah kemampuan untuk melakukan al-a'mal al-azimah, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, itu makna pertama dari dzul quwwah ya. Bisa juga bermakna non fisik. Kalau bermakna non fisik, kekuatan itu maknanya adalah keteguhan jiwa dan konsistensi untuk melakukan sesuatu, sehingga bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan baik. Nah, ini misalnya seperti perintah Allah pada Nabi Yahya. Allah memerintahkan pada Nabi Yahya di surat Maryam ayat 12, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Kan gitu ya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Maksudnya laksanakan dengan keteguhan jiwa yang luar biasa sampai engkau melaksanakan perintah Allah itu secara maksimal. Nah, itu berarti kekuatan jiwa, bukan kekuatan fisik. Termasuk perintah Allah kepada Bani Israel, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang aku berikan kepada kalian dengan kekuatan. Maksudnya kalau mendengarkan wahyu itu milikilah semangat yang luar biasa untuk melaksanakan sampai bisa melaksanakan secara maksimal. Gitu ya. Nah, jadi malaikat Jibril itu disifati Allah dzul quwwah. Ini mencakup dua hal ini. Secara fisik memiliki kekuatan luar biasa. Kalau ingin tahu gambarannya bagaimana kuatnya malaikat ya, kita ingat ini. Kita ingat kisah bagaimana ada malaikat yang hendak mengangkat gunung untuk dihantamkan kepada orang-orang yang musyrik. Itu kan kekuatan luar biasa ya, secara fisik maksudnya. Termasuk kisah-kisah bagaimana kaum-kaum sebelum kita dibinasakan itu kan digambarkan dalam riwayat kampung atau kota mereka diangkat ke langit kemudian dibanting ke bumi. Itu kan menunjukkan kekuatan yang besar juga. Apalagi malaikat Jibril itu digambarkan memiliki tubuh fisik yang sangat besar. Ketika Rasulullah pertama kali melihat beliau dengan bentuk yang asli itu, dilihat ke langit itu memenuhi langit dan bumi, saking besarnya. Ya, jadi memiliki kekuatan fisik yang besar, termasuk kekuatan jiwanya, ya, kekuatan sabatun nafas yang luar biasa besar. Nah, apa fungsi Allah menjelaskan malaikat Jibril itu punya kekuatan? Jawabannya adalah kekuatan itu dipakai untuk melaksanakan taklif. Nah, jadi kita harus punya frame berpikir kayak begini. Kekuatan apapun yang diberikan Allah pada kita itu sesungguhnya untuk menjalankan taklif. Sumber daya apapun diberikan Allah pada kita, entah kekuatan fisik, kekuatan jiwa, harta kita, tenaga, apapun itu ya, itu intinya adalah untuk menjalankan taklif Allah. Nah, itu sebaik-baik frame berpikir begitu ya. Jadi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah atau hal-hal yang batil. Sesekali melakukan hal-hal mubah boleh kekuatan itu dilakukan. Tapi kalau melalaikan kewajiban itu sudah tidak benar menggunakan nikmat Allah dari sisi kekuatan itu. Kadang-kadang ada orang yang berjuang luar biasa tapi untuk hal yang ya sia-sia, nggak ada gunanya. Itu kan banyak ya dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang dilakukan menguras energi. Jadi kayak misalnya ada orang yang berjuang habis-habisan memecahkan sebuah misteri dalam sebuah game misalnya. Itu bisa jadi 10 jam memikirkan begitu ya, tapi itu menggunakan kekuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya di sisi Allah. Nah, itu keliru dalam menggunakan amanah kekuatan dari Allah. Jadi ternyata Allah di sini menyebut kekuatan juga untuk mengingatkan kita bahwa semua kekuatan itu taklif tentunya, untuk melaksanakan taklif sebaik-baiknya. Ya, semampu kita, dan Allah itu saking rahmatnya maka kekuatan diberikan kadang berbeda-beda dan taklifnya disesuaikan dengan kekuatannya itu. Makanya sholat itu berdiri ya, taklif awalnya. Kalau nggak mampu berdiri, duduk boleh, karena kekuatannya mampunya hanya duduk. Kalau duduk nggak mampu boleh berbaring miring gitu ya. Kalau miring pun nggak mampu, terlentang pun boleh. Jadi seperti itu. Oke. Nah, secara implisit juga kata dzul quwwatin itu juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang pendidik itu perlu kualitas yang kuat, fisik maupun jiwa. Kenapa? Karena
malaikat Jibril itu kan akan mengajarkan pada Nabi Muhammad, mengajarkan Quran itu. Nah, berarti beliau adalah pengajar. Malaikat Jibril itu mu'allim juga, seorang pengajar. Ini seakan-akan ngajari pada kita menjadi guru, memang tidak mudah. Dan kita semua guru ya, karena ngajari anak loh, paling tidak. Ngajari anak, nggak harus guru dalam arti formal begitu. Itu memang perlu kuwah, punya kekuatan paling tidak, daya tahan, ketahanan, konsistensi. Itu kalau nggak kuat, putus asa itu akhirnya. Makanya semua Nabi dan Rasul itu punya kuwah. Karena untuk ngajari umat dengan tantangan yang macam-macam itu nggak gampang banget itu ya. Orangnya sudah baik, seorang Nabi Rasul kan semuanya akhlaknya sudah baik ya. Itu masih dituduh yang macam-macam ya, disakiti macam-macam. Padahal beliau itu mau ngasih kebaikan, nanti balasannya kadang-kadang buruk. Nah itu kalau nggak punya kekuatan jiwa maupun fisik nggak bisa. Bukan hanya jiwa ya, fisik juga. Karena kalau seorang nabi berdakwah itu kan harus siap kapanpun dibutuhkan umat. Kadang-kadang malam ya dibutuhkan umat juga bisa. Itu kalau fisiknya nggak kuat ya nggak bisa itu. Ya. Oke. Kemudian inda di situ terjemahan bahasanya adalah di sisi. Ini maksudnya adalah untuk ta'zim ya. Karena yang dimaksud inda di sini di sisi Allah maksudnya. Zil arsy, zi bermakna yang memiliki, al-arsh bermakna singgasana secara bahasa. Zil arsy makna bahasanya yang memiliki singgasana. Ya, ini maksud zil arsy adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertanyaan di sini. Kenapa kok pakai kata zil arsy? Kenapa kok tidak zi quwwatin 'indallahi makin misalnya? Kenapa kok pakai zil arsy? Kenapa kok Allah disebut dengan sifatnya yang memiliki arsy? Nah, penjelasan bagus dijelaskan oleh Ibnu Asyur. Ini untuk menunjukkan kedudukan tinggi malaikat Jibril di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah itu ketika digambarkan memiliki singgasana, itu kan berarti malaikat Jibril yang memiliki kedudukan itu seakan-akan menjadi seakan-akan seorang raja yang memiliki tangan kanan, gitu ya, yang dipercaya oleh Allah. Karena lanjutan inda zil arsy itu adalah lafadz makin. Makin itu apa maknanya? Makin itu maknanya adalah orang yang memiliki zu makanah, punya posisi. Punya posisi. Makanya saya katakan tadi seperti tangan kanan. Seorang raja itu kan pasti punya orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Nah, orang yang punya kepercayaan itu dinamakan makin. Makin itu maknanya zu makanah. Jadi orang yang alat rutbatuhu inda ghairihi, yang posisinya itu tinggi pada seseorang. Nah, di situ malaikat Jibril itu digambarkan itu makin inda zil arsy, ya, di sisi zat yang memiliki arsy. Nah, itu menunjukkan bagaimana malaikat Jibril itu sangat dipercaya oleh Allah, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya. Sama kalau ingin mengerti bagaimana makna makin dalam ayat ini, itu bisa kita hubungkan dengan ayat dalam surat Yusuf. Ya, surat Yusuf, Nabi Yusuf itu kan pada saat diangkat jadi pejabat, rajanya kan mengatakan begini, innakal yawma ladaina makinun amin. Gitu ya. Kamu wahai Yusuf hari ini itu di sisi kami memiliki kedudukan dan dipercaya. Nah, jadi makin itu kayak begitu. Nabi Yusuf sangat dipercaya oleh raja untuk mengurusi urusan logistik kan begitu ya. Makin berarti punya posisi. Sama malaikat Jibril punya posisi di sisi Allah, dipercaya untuk mengurusi berbagai urusan. Ya. Nah, ini secara implisit sekaligus menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu didekatkan kepada Allah, termasuk malaikat yang muqarrabin, didekatkan kepada Allah. Kata sebagian ulama, di antara hal yang menunjukkan dekatnya malaikat Jibril pada Allah adalah malaikat Jibril itu bisa memasuki 70 hijab Allah yang terbuat dari cahaya. Jadi 70 lapis hijab itu tanpa izin. Nah, jadi Allah itu menutupi dirinya dari hambanya dengan hijab-hijab dari cahaya. Disebut hijab atau suradiq kalau dalam riwayat itu. Di mana untuk setiap melewati hijab itu harus ada izin.
Tapi kalau malaikat Jibril melewati sampai 70 hijab tanpa izin. Nah, itu menunjukkan betapa makin, betapa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kemudian Allah menyebut lagi sifat malaikat Jibril, muta'in thamma amin. Kata muta' dari kata ata'a. Ata'a itu maknanya menaati. Berarti kalau muta' maknanya ditaati. Jadi malaikat Jibril itu berarti ditaati. Ditaati di mana? Thamma. Thamma itu maknanya hunaka. Thamma itu menunjukkan di sana, ya. Sama itu dzaraf untuk makanin ba'id, dzarfun lil makanil ba'id. Jadi keterangan tempat untuk tempat jauh. Jadi bahasa Arab itu kan kalau menunjukkan tempat dekat pakai kata huna. Ya, jauh hunaka, lebih jauh lagi hunalika, gitu ya. Sama itu termasuk dipakai untuk jauh, jadi di sana namanya begitu. Maksudnya di sana itu di mana? Di alam malakut, di langit, maksudnya begitu ya. Jadi malaikat Jibril itu ditaati di sana. Nah, siapa yang menaati malaikat Jibril? Yang menaati malaikat Jibril adalah malaikat-malaikat lain selain malaikat Jibril. Jadi seakan-akan dikatakan muta'in thamma, malaikat Jibril itu di sana. Itu ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain seperti panglima yang ditaati oleh tentara. Nah, di sini ada satu konsep dan pengertian yang menarik sekali berarti. Kalau malaikat Jibril itu ditaati, maknanya berarti malaikat Jibril memberikan perintah-perintah. Malaikat Jibril berarti melakukan aktivitas tadbir, pengaturan. Karena apa fungsinya ditaati kalau tidak melakukan perintah? Gitu ya. Ada perintah, ada melakukan perintah ini, melakukan larangan ini, kemudian ditaati. Nah, itu baru ada istilah muta', ya, ditaati. Ya, secara implisit berarti ini seakan-akan mengajarkan, kan ada fungsi ya, setiap lafaz dalam Quran itu ketika disebut mesti ada fungsi, ada makna ini. Kalau malaikat Jibril disebut muta', itu seakan-akan berarti mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebuah pengorganisasian. Ya. Karena di langit sana aja itu ada organisasi juga. Ada yang ditaati, ini malaikat Jibril, dan ada yang diatur, ya ini malaikat-malaikat lain yang mungkin jumlahnya jutaan, miliaran, triliun kita nggak tahu. Yang ditaati, ya ada yang ditaati malaikat-malaikat itu, ya. Padahal di alam gaib yang diatur aja adalah, yang diatur itu adalah malaikat yang sifat dasarnya taat. Itu aja masih diatur ya. Apalagi manusia yang sifat dasarnya wablek ya, susah taat, kan lebih butuh organisasi itu, lebih butuh kepemimpinan. Ya, potensi membangkang manusia kan jauh lebih besar itu daripada malaikat. Nah, malaikat aja masih diatur. Apalagi manusia seharusnya. Oleh karena itulah memang dalam syariat Islam soal pengaturan organisasi ini ditekankan memang oleh Rasulullah. Kita lihat ya misalnya di institusi keluarga saja, itu kan diatur itu masalah ketaatan itu. Itu kan untuk organisasi itu sebenarnya. Di institusi keluarga, pemimpinnya adalah suami, ya. Yang diatur adalah istri. Wajib taat itu. Kalau enggak, dosa besar kan begitu tuh. Unsur utamanya adalah taat. Kalau sudah punya anak, nah anak wajib taat kepada ayahnya kan begitu. Mau safar, karena diperintahkan itu. Kalau mau safar, angkat ambir di kalangan kalian kan begitu. Itu menunjukkan memang sangat diperhatikan soal pengorganisasian itu. Apalagi dalam urusan yang besar ya, seperti urusan negara. Ya, di ayat Al-Quran sendiri bahkan ada ayat khusus untuk mengajarkan soal kepemimpinan itu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah untuk menaati ulil amri yang memiliki otoritas itu tadi. Ditaati. Ini juga prinsip keteraturan dan pengorganisasian. Ya, ada ungkapan terkenal juga, kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Itu betul secara fakta memang. Jadi memang orang Islam memang ya perlu memberikan perhatian terhadap hal-hal ini. Ya, di Quran sebenarnya kalau dalamnya betul kan luar biasa petunjuk Islam. Cuma banyak yang mungkin mengabaikan ya, sehingga malah urusan organisasi ini banyak diseriusi oleh umat di luar Islam, sehingga mereka memberikan ide-ide organisasi yang
hari ini malah diadopsi oleh kebanyakan orang Islam, ya. Nah, secara implisit juga ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau malaikat Jibril itu ditaati, berarti taklif ke malaikat Jibril itu bukan hanya soal nyampaikan wahyu. Ini yang kebanyakan salah paham ya kebanyakan orang. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, terus apa pekerjaan malaikat Jibril? Nah, ini kan karena tidak tahu. Tidak tahu. Di sini sudah dijelaskan muta. Beliau malaikat Jibril itu ngurus seluruh malaikat. Wahyu itu salah satu tugas Allah yang diberikan kepada malaikat Jibril dan memang yang paling menonjol ya untuk risalah Islam itu. Tapi di sini dikatakan mutlak, berarti banyak urusan lain itu banyak yang hanya Allah yang tahu ya seperti apa. Oke, kembali ke masalah mutlak tadi ya. Jadi kalau dalam level negara itu kan soal ketaatan itu sangat ditekankan, tapi sampai level seandainya pemimpinmu itu zalim, kan gitu ya, cambuk punggungmu, tetap taatlah kan gitu ya, karena memang itu menjamin keteraturan masyarakat. Tapi ini jangan sampai dipahami Islam itu mendukung tirani, tidak boleh kayak gitu. Ini soal penerapan kaidah irtikab akhafid dararain. Saya memahaminya begitu. Kenapa? Karena seorang ulil amri yang melaksanakan Al-Quran dan hadis, ya, ketika dia zalim, maka dosanya untuk dirinya. Tapi kemaslahatan penerapan Islam masih terjaga. Nah, jadi di sini ada dua pertimbangan. Kalau misalnya menghancurkan pemerintahan yang menerapkan Islam ini, maka akibatnya adalah Islam jadi terlantar. Tapi kalau misalnya kezaliman itu diabaikan, sementara penerapan Islam itu tetap jalan, nah itu maknanya berarti memilih doror yang lebih ringan. Nah, makanya begitu. Nah, beberapa sebagian saudara kita keliru memahami nas-nas semacam itu. Lalu kemudian hadis taat itu dipahami secara mutlak sampai kesannya dalam jadi jubirnya penguasa zalim, sampai jadi pembantu para tirani. Nah, itu menurut saya malah dosa itu. Ya gitu. Karena keliru memahami dan menerapkan konteks ketaatan itu seperti apa. Rasul itu memerintahkan taat pada ulil amri. Definisi ulil amri minkum, ya, itu kan berarti yang ngurusi urusan kaum muslimin. Ya, itu bukan ajaran untuk menjadi antek-anteknya penguasa zalim, tidak begitu memahaminya. Wong Islam sangat jauh dari kezaliman. Ya. Tapi kalau dipahami dengan kefakihan, itu maksudnya adalah konteksnya irtikab akhafid dararain. Ada dua doror di sini. Doror hancurnya penerapan Islam, ataukah doror kezaliman penguasa itu sendiri. Nah, dari sisi ini yang paling besar dorornya adalah hilangnya Islam dari kehidupan, itu lebih besar. Makanya pertahankan itu meskipun harus rugi secara individu. Gampangannya begitu. Ya. Kemudian Allah menyebut lagi sifat malaikat Jibril itu adalah amin. Ya, amin itu apa maknanya? Amin adalah orang yang bisa dipercaya, yakni orang yang bisa menjaga yang dipesankan kepadanya sehingga bisa menunaikannya dengan baik tanpa kekurangan dan tanpa cacat. Nah, itu amin ya. Nah, dalam konteks ini malaikat Jibril itu bisa dipercaya Allah menyampaikan wahyu. Tidak ada pengkhianatan apapun, tidak diubah-ubah sedikit pun, dan dipercaya Allah untuk urusan-urusan yang lainnya. Gitu ya. Termasuk juga malaikat Jibril dipercaya oleh malaikat lainnya yang menaatinya. Karena tidak mungkin menaati malaikat Jibril kalau tidak dipercaya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ketika disebut amin, itu secara implisit berarti menunjukkan ya, namanya kualitas terpenting pemimpin itu berarti amin, yang bisa dipercaya. Gitu ya. Karena mutlak itu kan ditaati ya. Berarti dia pemimpin. Nah, di sini disebut sifatnya amin, itu berarti menunjukkan kualifikasi terpenting seorang pemimpin itu adalah harus bisa dipercaya. Kenapa? Karena seorang pemimpin dia punya otoritas yang besar, punya kuasa besar, dan potensi menyalahgunakannya sangat besar. Kalau nggak bisa dipercaya, dia menipu yang dipimpinnya, dia mengkhianati dipimpinnya, rusak itu semuanya. Gitu ya.
Ya. Jadi suasana dari ayat ini itu kita harus bisa memahami begini ya, ketika Allah menyebut malaikat Jibril dengan sekian sifat, itu berarti seakan-akan Allah itu ingin kita itu kalau mempersepsikan malaikat Jibril itu dengan sifat-sifat ini. Kesimpulannya tadi kan ada 5 sifat ya, malaikat Jibril itu. Sifat pertama adalah karim pertama. Pahami malaikat Jibril itu, Allah itu ingin kita memahami malaikat Jibril itu sebagai malaikat yang karim, yang mulia. Jangan seperti Yahudi yang malah memusuhi Jibril. Ya, itu di Quran sampai diceritakan itu bagaimana orang Yahudi itu yang nggak tahu ya, kok bisa ya orang cara pikir kayak gitu, malaikat dimusuhi itu gimana logikanya ya. Tapi mereka memang ceritanya begitu karena nggak sesuai dengan kepentingan mereka. Malaikat Jibril itu karim yang pertama. Yang kedua ziquwah, punya kekuatan. Ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah makin, punya kedudukan tinggi di sisi Allah, ya. Kemudian sifat yang keempat adalah muta', ditaati di langit sana. Ya. Yang kelima adalah amin. Ya, bisa dipercaya. Ya, seakan-akan kalau kita bicara soal kepemimpinan juga, ini secara empiris juga mengajari kita kalau milih pemimpin atau mengkader pemimpin. Nah, 5 sifat ini sebenarnya yang harusnya secara ideal itu dijadikan pertimbangan, dijadikan kurikulum, ya, dijadikan visinya. Ini kan luar biasa ya, cerita begini aja itu bisa sampai ke sana ini. 5 sifat ini. Nah, 5 sifat pemimpin ini karim, punya sifat mulia. Pemimpin kalau punya sifat yang rendah itu memang ya nggak layak jadi pemimpin ya. Dendaman, nggak cocok jadi pemimpin itu. Pemimpin itu harusnya sifatnya mudah memaafkan. Karena dia akan ketemu banyak musuh namanya pemimpin itu. Nah, seperti Rasulullah itu, coba kalau dendaman ya. Saat Fathu Mekah itu ya dibantai semua itu orang Mekah. Tapi kan beliau pemaaf, kan banyak masuk Islam akhirnya. Nah, itu ya. Pemimpin itu. Kemudian jangan sampai pemimpin itu pelit. Pemimpin kok pelit? Itu ya. Nah, ini membuat orang jadi tidak simpati. Nah, seperti Rasulullah pemimpinnya itu dermawan. Jadi sampai buat satu kampung masuk Islam itu karena kedermawanan bisa itu. Ya, hebat mengontrol emosi. Nah, pemimpin kok temperamental, ya tidak bisa juga itu. Bisa hanya karena emosi sesaat perang, itu kan bahaya itu pemimpin kayak begitu. Ya. Adil, tetap adil. Ya, sifat terpenting pemimpin juga adalah adil. Jadi kawan maupun lawan itu adil semuanya menyikapinya sama. Nah, ini sifat karim itu semacam itu. Sehingga orang itu menjadi istimewa dibandingkan dengan sesamanya. Terus pemimpin juga harus ziquwah, punya kekuatan. Jadi harus kuat, tegas. Berani melawan siapapun selama untuk menegakkan kebenaran. Nah, kalau masih dikendalikan oleh ya pihak yang lain, ya gimana mau bisa jadi pemimpin gitu ya. Dikendalikan oleh yang punya uang, dikendalikan oleh pemimpin partai, dikendalikan oleh macam-macam ya. Orang itu kadang jadi pemimpin tapi dikendalikan oleh selain dirinya. Pemimpin itu cukup Allah saja yang mengendalikan. Ya, jangan ada kepentingan lain itu, kepentingan kerabat tidak boleh itu mengendalikan kepemimpinannya, kepentingan kawan juga nggak boleh, kepentingan orang yang punya modal nggak boleh. Jadi harus kuat, harus bisa melawan itu semuanya, tidak boleh lembek, tidak boleh peragu dalam mengambil keputusan. Nggak bisa jadi pemimpin kalau orangnya nggak enakan, ya, nggak enak, sungkan, aduh, ya. Gampang dilobi, gampang di lobi kompromi gitu ya, itu bahaya tuh kayak gitu. Kalau sudah level sampai hukum, nanti kompromi lama-lama hukum Allah itu ditinggalkan nantinya. Makanya harus dikuwah. Nah, makanya saat Abu Dzar itu minta jadi pemimpin oleh Rasulullah, ditepuk pundaknya, innaka dhaif, kamu itu lemah. Lemah bukan dalam arti lembek fisik, enggak, bukan melambai begitu, enggak. Lemah dalam arti Abu Dzar ini termasuk yang nggak bisa tegas kalau membuat keputusan. Ya, pemimpin nggak bisa semacam itu. Jadi dia harus punya jiwa raksasa untuk menyelesaikan satu masalah, membuat sebuah keputusan
Yang nggak bisa dilemahkan hanya dengan halangan, hanya rintangan, ada gangguan, bulian, nggak bisa dilemahkan dengan begitu. Dzil quwwah. Ya. Terus makin, ya, jadi punya kedudukan. Kalau punya kedudukan berarti kan dia punya hati khusus di publik ya. Jadi dia apa itu namanya? Dia punya pemimpin yang semacam ini itu bisa dia memiliki kualitas bagus yang teruji sehingga punya posisi, punya makanah, punya manzilah tertentu di hati masyarakat ya. Kemudian muta', ditaati ya. Ditaati artinya berarti dukungannya kuat. Karena kalau pemimpin nggak didukung oleh publik ya terjadi pemberontakan sehingga akhirnya terjadi banyak fitnah. Terus tadi yang terakhir amin ya, bisa dipercaya. Orangnya berarti jujur, orang yang bisa dipercaya menunaikan amanah dengan baik. Nah, ini barulah nanti bisa maksimal. Termasuk ketika ada pengkaderan kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin, idealnya ya memang termasuk seperti ini, kualifikasi semacam ini yang harus dimunculkan itu. Ya. Nah. Oke. Nah, dari ciri-ciri pemimpin ideal semacam ini, itu contoh terbaik kita adalah Rasulullah. Rasulullah itu semuanya memenuhi kualifikasi. Makanya nggak heran sebagian mufassir itu mengatakan Rasul yang maksud ini adalah Nabi Muhammad. Ada sebagian mufassir, meskipun itu sangat minoritas ya. Tapi dia mengatakan innahu laqaulu rasulin kalim, maksud Rasul adalah Nabi Muhammad. Karena memang memenuhi kualitas itu semua. Karim, ya Rasul sudah terkenal karim, sejak zaman jahiliyah pun sudah karim. Dzil quwwah, ya luar biasa tekadnya Rasulullah itu, makanya dikatakan termasuk ulul azmi itu memang kalau sudah buat keputusan tidak bisa itu siapapun melawan. Ketika beliau mau memotong tangan wanita pencuri kalangan Bani Makhzum itu, meskipun dilobi oleh Usamah bin Zaid, beliau marah itu, ya nggak bisa dicegah itu. Itu kalau Rasul sudah buat keputusan kayak begitu ya. Dzil quwwah, termasuk secara fisik juga luar biasa. Kalau dakwah keliling macam-macam fisiknya, kalau ibadah itu masya Allah, sholat tahajud itu menjelang subuh baru selesai, itu kan fisik ibadahnya luar biasa bagus itu ya. Jadi untuk ibadah semacam itu, perang juga masih kuat, dakwah kemana-mana nggak capek tuh, nggak tahu ya gimana caranya menjaga kesehatan beliau, dan tentu juga ditolong oleh Allah ya. Nah itu kemudian Rasulullah juga punya sifat makin tentu saja ya, punya kedudukan muta', ditaati. Wah, kalau soal ketaatan para sahabat Rasulullah itu sudah nggak usah dipertanyakan ya, termasuk amin, dipercaya. Bahkan gelarnya itu sebelum diangkat jadi Rasul sudah disebut dengan amin. Oke. Baik, saya kira ini untuk kajian pagi hari ini. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.